Konflik utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS sedang ramai diperbincangkan. 2 tahun setelah beroperasi, proyek kereta cepat WUS yang dulu digadang-gadang sebagai lompatan maju transportasi Indonesia, sekarang dilanda persoalan keuangan serius. Sejak awal pembangunannya, banyak pihak sudah mengingatkan ihwal resiko pembiayaan, terutama soal besaran utang WUS yang akan jadi beban berat. Angkanya tak main-main, biaya pembangunan kereta cepat ini membutuhkan dana lebih dari 120 triliun rupiah. Besarnya beban utang ini membuat perusahaan operatornya terus mencatat kerugian triliunan rupiah setiap tahunnya. Padahal proyek ini awal dijanjikan akan dibangun murni melalui skema bisnis to bisnis tanpa melibatkan dana APBN. Lantas seberapa besar rincian utang WUS ini? Mulai dari jumlah sampai bunga yang harus dibayarkan, dan siapa yang menanggung kerugian paling besar? Simak selengkapnya dalam video berikut. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung digarap oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC, perusahaan patungan Indonesia Cina yang kebanyakan sahamnya dimiliki PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang dipimpin oleh PT KAI. Berdasarkan laporan, jumlah investasi pembangunan WUS tembus sekitar 7,27 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 120,38 triliun rupiah. Rinciannya begini, dari keseluruhan total investasi, sekitar 75% dibiayai melalui pinjaman China Development Bank atau CDB dengan bunga 2% per tahun. Cicilan dilakukan dengan skema bunga tetap selama 40 tahun pertama. Utang ini belum termasuk tambahan penarikan pinjaman baru oleh KCIC karena adanya pembengkakan biaya mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 19,8 triliun rupiah dengan bunga utang tambahan di atas 3% per tahun. Sebagian besar pembiayaan WUS memang ditopang dari pinjaman CDB, tetapi pembangunan WUS juga melibatkan dana APBN serta dana dari kontribusi ekuitas konsorsium BUMN Indonesia dan juga Cina. Pembengkakan biaya sebesar 19,8 triliun itu akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Sebanyak 60% ditanggung konsorsium Indonesia dan 40% ditanggung konsorsium Cina. Sebelumnya pada 9 Januari 2024, Dirut PT KAI kala itu Didik Hartantyo mengungkap, besaran bunga WUS dari CDB terbagi dua, tergantung denominasi utang. Sehingga total utang 542,7 juta dolar Amerika Serikat diberikan dalam denominasi dolar AS sebesar 5,04 triliun rupiah dengan bunga 3,2%. Dan sisanya sebesar 217 juta dolar AS atau 3,36 triliun rupiah diberikan dalam denominasi renminbi alias yuan dengan bunga 3,1%. Didik menyebut utang CDB akan digunakan untuk menutupi porsi pembengkakan biaya yang ditanggung sebesar 75%, sementara 25% sisanya dipenuhi dari PMN yang bersumber dari APBN Indonesia. Sebagai perusahaan yang mendapat penugasan di KCJB, PT KAI harus menanggung kerugian paling besar. Bahkan 4 BUMN yang tergabung dalam konsorsium PT KCIC harus menanggung konsekuensi dari utang besar serta tingginya beban bunga yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur asal Cina. Sebagai informasi, 4 BUMN tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PT PSBI. PT PSBI adalah konsorsium BUMN yang dibentuk di era Menteri BUMN Rini Sumarno dan jadi perusahaan pemegang saham mayoritas di PT KCIC. 4 BUMN ini adalah PT KAI dengan porsi saham mayoritas yakni 58,53%. Lalu ada Wika dengan kepemilikan 33,36%, Jasa Marga 7,08%, dan PT PN 8 sebesar 1,03%. Dalam laporan keuangan PT PSBI, mereka mencatat kerugian hingga 4,195 triliun rupiah pada tahun 2024.
Sebagai gambaran, PT PSBI harus menanggung kerugian WUS sebesar 11,493 miliar rupiah per harinya. Kerugian terus berlanjut di tahun 2025. Sepanjang semester pertama 2025, periode Januari hingga Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar 1.625 triliun rupiah. Kerugian yang didata KCIC termasuk pembayaran utang harus ditanggung PT PSBI sebagai pemegang saham. Imbasnya keuangan 4 BUMN Indonesia yang jadi pemegang saham PT PSBI ikut menanggung beban kerugian triliunan rupiah tersebut, terutama PT KAI yang memegang porsi saham terbesar juga menanggung beban yang paling besar. Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin menyampaikan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anggaran Nusantara atau BPI Danantara terkait utang WUS. Pernyataan itu disampaikan Bobi sebagai tanggapan atas desakan anggota Komisi 6 DPR RI yang meminta penjelasan terkait beban utang yang ditanggung oleh PT KCIC. Pihak pemerintah Cina buka suara soal permintaan Indonesia untuk merundingkan restrukturisasi utang proyek kereta cepat WUS. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Guo Jiakun, menyatakan Beijing siap bekerja sama dengan Indonesia. Menurutnya, Cina siap terus memfasilitasi pengoperasian kereta cepat WUS yang berkualitas tinggi. Guo menekankan pentingnya melihat proyek kereta cepat dari sisi manfaat untuk publik, bukan hanya keuntungan finansial. Hal itu disampaikan Guo dalam konferensi pers pada Senin 20 Oktober 2025. 在评价高铁项目时，除了看财务数据、经济指标，还要看公共效应、综合收益。中方愿同印尼一道，继续做好雅万高铁高质量运营，进一步发挥项目对印尼经济社会发展和地区互联互通的带动作用。 Guo menambahkan selama 2 tahun beroperasi, WUS telah melayani lebih dari 11,7 juta penumpang. Dalam 2 tahun itu, WUS juga disebut telah menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi di sepanjang rute kereta. Presiden Prabowo Subianto juga belum memutuskan skema pelunasan utang proyek kereta cepat Indonesia-Cina. Nasib soal rencana perpanjangan jalur hingga Surabaya pun menjadi pertanyaan. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pun buka suara terkait hal itu. Ia mengaku utang WUS berpotensi menghalangi proyek lanjutan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Usai sidang Kabinet Paripurna pada Senin 20 Oktober 2025, ia menjelaskan pihaknya sempat memanggil lintas kementerian dan juga lembaga. Melalui pertemuan itulah mereka membahas sejumlah opsi dan langkah lunasi utang kereta cepat bernilai ratusan triliun rupiah. Utang yang harus segera diselesaikan ini juga tidak boleh kemudian menghambat rencana besar kita untuk mengembangkan konektivitas berikutnya, tadi Jakarta sampai dengan Surabaya. Nah, di sini masih terus dikembangkan sejumlah opsi. Saya tidak atau belum bisa menyampaikan secara final karena memang masih dikembangkan opsi-opsinya dan masih dihitung semuanya segala sesuatunya. Apakah kemudian Danantara bisa menghandle dan juga bagaimana nanti Kementerian Keuangan bisa berkontribusi dan lain sebagainya. Jadi artinya kami masih terus menunggu arahan Bapak Presiden juga sambil terus mengembangkan berbagai opsi yang paling baik dan berkelanjutan. Artinya bisa kemudian kita move on untuk membicarakan pengembangan kereta cepat berikutnya untuk Jakarta ke Surabaya. Tetapi skema penyelesaian itu masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo. Dulu, WUS janjikan sebagai simbol kemajuan. Kini 2 tahun setelah melaju, ia justru terseret dalam kecepatan lain, kecepatan utang yang kian tak terkendali. Lebih dari 120 triliun rupiah mengalir untuk membangun kebanggaan nasional. Tapi kini angka itu berubah jadi beban yang menekan 4 BUMN, terutama PT KAI yang harus menanggung kerugian besar setiap tahunnya. Janji awalnya tanpa APBN, murni bisnis ke bisnis. Namun realitanya negara tetap harus ikut menambal lubang-lubang yang menganga.
Sebab yang paling berbahaya bukan kereta yang berhenti mendadak, melainkan ambisi yang melaju tanpa hitung ongkosnya. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.